Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita beribu nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta umur yang panjang, sehingga dengan nikmat tersebut kita semua masih bisa berkumpul pada kesempatan ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam, yaitu Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai pengikutnya yang insya Allah selalu diberikan syafaat dan petunjuk hingga akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Kepada yang terhormat Ibu Hilda Hilalia selaku dosen pengampu mata kuliah retorika di Universitas Indraprasta PGRI, dan kepada seluruh teman-teman mahasiswa kelas R6F yang saya sayangi. Pada kesempatan ini, izinkan saya Sartika menyampaikan sedikit pidato tentang pentingnya sebuah pendidikan untuk mencapai kesetaraan gender, yang mana hari ini juga bertepatan sekali pada Hari Kartini. Dahulu, pahlawan wanita Indonesia yang bernama Raden Ajeng Kartini berjuang untuk hak-hak kaum wanita, termasuk dalam bidang pendidikan. Berkat beliau, hingga kini kaum wanita bisa untuk bersekolah dan menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya. Berkenaan dengan kesetaraan gender, yang saya tekankan di sini adalah baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam hal partisipasi kesetaraan akses pendidikan. Disadari bahwa masih banyak dijumpai ketimpangan-ketimpangan gender dan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat kita. Banyak fakta yang membuktikan bahwa kesenjangan gender dalam bidang pendidikan hingga kini terus terjadi. Dan fakta itu menunjukkan angka partisipasi perempuan hampir di semua jenjang dan program pendidikan masih tertinggal. Berbicara soal pendidikan, khususnya pendidikan yang ada di Indonesia, masih banyak segelintir orang yang beranggapan bahwa pendidikan tinggi tidak terlalu penting bagi seorang wanita. Padahal, di Indonesia telah mengesahkan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sejak 22 tahun yang lalu, melalui Undang-Undang Nomor 7 1984. Akan tetapi, di Indonesia sendiri masih banyak perempuan yang mengalami perlakuan diskriminatif. Sebagai contoh kasus, hal ini bisa kita lihat di daerah-daerah pelosok atau daerah-daerah terpencil, masih ada orang tua yang mempunyai pikiran bahwa pendidikan tinggi bukanlah suatu hal yang penting bagi seorang wanita. Karena menurut mereka, tidak ada gunanya pendidikan tinggi untuk seorang wanita yang nantinya akan menghabiskan waktu dan biaya. Dan yang lebih mirisnya lagi, banyak orang tua yang menjodohkan anaknya yang masih remaja semata-mata untuk mengurangi beban hidup mereka. Padahal, pendidikan sendiri adalah jalan menuju pembebasan kemiskinan. Terlepas dari itu, yang paling penting yang didapatkan oleh seseorang dari pendidikan tinggi adalah terbentuknya pola pikir dalam menyikapi suatu hal atau memecahkan suatu masalah yang ada di sekitarnya. Selain pola pikir, aset lainnya yang didapatkan oleh seseorang, khususnya kaum wanita, dari pendidikan tinggi adalah nilai-nilai dalam mengajarkan anak-anaknya di lingkungannya. Akan sangat berbanding terbalik ketika wanita dengan latar belakang pendidikan yang tinggi dengan wanita dengan latar pendidikan yang rendah atau sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan. Dengan demikian, pendidikan memang seharusnya tidak memandang apakah itu laki-laki ataupun perempuan, karena keduanya memiliki porsi yang sama pentingnya. Pendidikan selalu memberikan kita kesempatan untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas diri. Kini sudah menjadi hak wanita untuk bisa mengambil keputusan sendiri terhadap hidup mereka. Dan sudah menjadi hak secara sosial wanita mendapatkan penghargaan yang sama seperti pria. Dan pada akhirnya orang lain akan melihat kita sebagai sosok yang mengagumkan. Sekian pidato yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.